Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas menjabarkan keilmuan laduni Karomah Sunan Kalijaga yang asli. Ada berapa tingkatan? Jadi ilmu laduni ini totalnya ada 114. Bahkan bisa lebih dari 114. Mengikuti keadaan, karena sihir akhir zaman ini ngaco ya, makin sini dia makin ke sana. Makanya ilmu laduni ini terus di-upgrade oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, sehingga nih tingkatannya terus naik terus. Bahkan bisa lebih dari 114 tingkat. Jadi ilmu laduni ini diturunkan kembali untuk menghancurkan ilmu-ilmu hitam, menghancurkan sihir akhir zaman. Karena sihir akhir zaman ini berkamuflase, jadi hanya bisa dihancurkan dengan ilmu laduni karomahnya Sunan Kalijaga. Sekarang baru turun 109, jadi 110 ke atas belum ada info lagi. Saya akan menjelaskan step by step manfaat dari tingkat 1 dulu ya, 1 sampai 3. Anggota bagi murid yang diijazah 3 tingkat, jeblak, rapat, lemes. Kalau serangan dari belakang hanya bental saja, bukan kaku. Itu kalau 3 tingkat. Kalau 5 tingkat, jeblak, rapat, lemes, pingsan, merengkel dengan ucapan. Nah, kalau serangan belakang, kanan kiri itu udah otomatis kaku. Jadi kalau ijazah 3 tingkat sebenarnya nanggung, lebih baik 5 tingkat sempurna gitu. Apabila ada orang yang menyerang kita dari belakang, orang zolim, maka dia kena reaksi kaku. Bagi murid yang diijazah 5 tingkat, memiliki kelebihan bisa mengobati pasien kesurupan. Cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim sembuh, maka orang-orang yang kesurupan itu sembuh. Atau ucapnya kaku, lemes, pingsan, merengkel, maka hasilnya sesuai dengan ucapan. Nah, kalau masih 5 tingkat, ini masih dengan ucapan. Kalau ada musuh di depan, orang zolim, harus diucap ya, karena ini masih tingkatan ucapan. Tingkatan ucapan ini sampai tingkatan berapa? Sampai tingkat 8. Jadi sampai tingkat 8. Jeblak, rapet, lemes, pingsan, merengkel, linglung, jatuh, terus apa tuh yang 8? Pokoknya ada 8 tingkat, itu masih ucapan semua. Kalau sudah masuk tingkat 9, tingkat 10 ke atas itu udah pakai hati. Cukup ditiup. Tiupan rapat, tiupan lemes, kayak gitu. Jadi murid level 1 ini 5 tingkat. Murid level 2 ini 20 tingkat. Murid level 3 40 tingkat. Murid level 4 full tingkatan. Ya, 87. 87 ini sudah sempurna tingkatan. Nanti ada ilmu tambahan tingkat 88. Ini gabungan. Total dari semua tingkatan bisa digabungkan satu ilmu. Tingkatan 88. Nah, tingkat pengobatan ada di 89. Tingkat 89 tingkat pengobatan. Jadi dari tingkat 1 sampai tingkat 88 ini masih bela diri. Dia tidak ada wirid, tidak ada zikiran, tidak ada bacaan khusus. Jadi fokus ibadah karena Allah gitu. Nah, nanti amalannya itu ada di tingkat 89, tingkat pengobatan. Baru ada wiridnya, dipuasakan 20 hari, paling banyak 120 hari. Kayak kami udah 140 hari. Jadi semakin banyak dipuasakan, semakin jos ketika pengobatan. Nah, itu tingkatan pengobatan, tingkatan 89. Ada 5 doa yang akan diberi. Cuman saya bertahap ya ngasihnya bagi murid-murid yang sudah full tingkatan. Ya. Jadi 20 hari pertama doanya apa, dipuasakan. 20 hari berikutnya doanya apa, dipuasakan. Itu puasanya berturut-turut seperti Ramadan. Gitu. Niat puasa karena Allah. Sekarang kita membahas ajian khusus, tingkatan khusus. Tingkatan 90 sampai 99. Tingkatan 100 sampai 109. Karena 110 ke atas belum turun. Nah, saya akan menjelaskan manfaat dari setiap tingkatan per tingkatan. Dari tingkat 90 gunanya buat apa, 91 buat apa, dan seterusnya. Ini sesuai pengalaman saya aja ya, karena setiap tingkatan ini alhamdulillah saya sudah testimoni semuanya satu persatu. Saya akan menjelaskan tingkatan 90 ajian khusus. Ini namanya Nurkala Cakra. Tingkatan Nurkala Cakra ini adalah tingkatan
sudah tinggi untuk anti santet. Pengobatan orang yang terkena santet bisa diobati dengan Nurkala Cakra. Karena sifatnya cahaya, panas, maka gangguan jin sihir akan hancur dengan keilmuan ini. Cukup dibacakan doanya, pegang punggungnya, maka pasien muntah-muntah dan sembuh dengan izin Allah. Itu dari segi pengobatan. Nurkala Cakra juga biasa kami gunakan untuk menarik hujan, mindahin hujan juga bisa. Terus ini untuk bela diri, apabila ada yang nyerang kita maka dia akan kepanasan, seperti ditimpa air panas. Nah, makanya saya juga jarang nih ngaktifin tingkat 90 karena di dada saya terasa panas sekali gitu. Apalagi kalau orang nyerang kita, luar biasa. Orang itu kepanasan sampai kita sembuhkan, baru sembuh dia. Lanjut tingkat ke 91. Aji Pancawarna. Aji Pancawarna ini adalah 5 unsur alam tergabung jadi satu. Biasa ilmu ini kami gunakan untuk pengobatan medis, seperti orang yang terkena sakit gigi, ya demam, meriang, bisa disembuhkan dengan tingkatan 91. Non medis seperti terkena pelet, terkena gendam, hipnotis, gunakan tingkatan 91. Itu menurut pengalaman saya. Terus juga ini silat goib, dan masih banyak yang belum terungkap fadilah-fadilah khasiat karomah dari tingkatan Aji Pancawarna. Masuk tingkatan berikutnya 92. Nurkala Cakra Komarageni. Ini adalah penyempurna dari Guntur Geni dan Nurkala Cakra. Ilmu ini ditakuti bangsa jin, ditakuti jin apapun akan terbakar ketika kita aktifkan tingkatan ke 92. Nurkala Cakra Komarageni. Karena sifatnya panas. Biasa kalau saya mengobati orang jarak jauh pakai tingkatan 92. Jadi sempurnanya Nurkala Cakra itu ada di tingkat 92. Nurkala Cakra Komarageni. Dan ini ilmu bolo sewu, bisa menyerupai kita dari setiap bagian menjadi 7. Ini bolo sewu yang sesungguhnya. Nurkala Cakra Komarageni. Untuk bela dirinya sangat dahsyat, ya, panas sekali bagi orang-orang yang nyerang kita. Lanjut ke tingkatan 93. Cahaya Lebur Sakti. Tingkatan ini adalah penyempurna dari 90, 91, 92. Cahaya Lebur Sakti. Gunakan ilmu ini ketika mengobati pasien yang terkena gangguan jin, sihir, santet. Nggak butuh lama, nggak sampai 5 menit. Satset, muntah-muntah, sembuh. Ini cara pamungkas saya ketika di lapangan menggunakan tingkatan 93. Cahaya Lebur Sakti. Ilmu ini membunuh bangsa jin. Nah, jadi pengobatan yang terbaik sebenarnya bertahap. Dari 89, 90, 91, 92 baru naikkan 93. Jangan langsung naik 93, tapi hak masing-masing. Segala jenis santet hancur lebur dengan tingkatan Cahaya Lebur Sakti. Kita masuk ke tingkatan 94. Malih Rupa Sevi Angin adalah ilmu kamuflase. Ketika kita dikejar-kejar orang zolim, kita baca, kita tempelkan ke pohon, maka pohonnya menyerupai jadi diri kita. Jadi orang zolim tersebut menganggap pohon itu adalah kita. Jadi tingkatan 94 tergabung 2 ilmu. Yang pertama malih rupa, yang kedua sevi angin. Nah, ini lebih ke bela diri, ya. Nah, mengenai sevi angin biasa kami gunakan untuk siar. Ketika perjalanan ke suatu daerah memakan waktu yang sangat lama, kita butuh cepat sampainya, baca tingkatan sevi angin ini 94. Yang tadinya jaraknya 4 jam bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Waktunya cepat kita sampainya. Itu dengan izin Allah. Seperti pengalaman saya waktu ke Cirebon. Jadi waktu Cirebon itu azannya di Tegal jam 12. Saya nyampe Cirebon itu orang baru selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya terasa cepat banget gitu ya. Perjalanan itu nggak nyampe 4 jam dari, saya kan naik motor dari Solo gitu ya, 2 jam gitu. Dan ini juga pernah saya lakukan ketika dari Bogor ke Jampung Kulon naik motor, hanya 2 jam, dan itu santai sekali. Dari asar nyampainya pas azan maghrib.
Kalau normal kan biasanya 5 jam ya, karena di sana kan macet gitu. Dan masih banyaklah karomah-karomah yang tersembunyi dari tingkatan ini. Ketika saya datang ke Karawang pengobatan juga sama juga, cepat nyampainya gitu. Di luar nalar gitu. Itulah ilmu Allah. Nggak masuk akal. Tapi kenyataan terbukti. Kita masuk ke tingkatan 95. Lubur Samudro Waringin Sungsang. Nah, ini bagus buat bela diri dan pengobatan. Terus cara saya juga mencabut ilmu orang dengan lebur Samudra Waringin Sungsang. Pembersihan dengan tingkatan 95. Cabut orang punya isian, mencabut ilmu hitam dengan tingkatan 95. Disedot, dileburkan. Dan masih banyak karomahnya. Lebur Samudra Waringin Sungsang. Masuk ke tingkatan 96. Sultanul Bahri atau Sungai Raje. Nah, ini ilmu yang sangat luar biasa. Bersanad ke Nabi Khidir. Sultanul Bahri Sungai Raje untuk menghancurkan raja jin. Apabila kita dalam mengobati orang kesulitan, langsung to the point saja. Tembak langsung pakai 96. Maka hancur lebur. Cepat sembuhnya orang itu. Yang paling sulit kan di lapangan itu orang kalau punya khodam, ya kan, mau dibersihkan gitu. Terus kena santet, ya kan, kena sihir. Nah, ini dileburkan dengan tingkatan 96. Sultanul Bahri. Ilmu kita dari tingkat 90 sampai 95 ini naik 10 kali lipat powernya dengan kita mengaktifkan tingkatan 96. Sultanul Bahri, Sungai Raje. Lanjut kita masuk tingkatan 97. Tokotun Baridun Sapu Jagat. Nah, ilmu ini lebih ke kerezekian, agar rezeki kita lancar. Karena ada bacaan waqiah yang harus dibaca setiap pagi setelah kita aktifkan ilmu ini. Dan sholat kita pun terasa tenang. Ini lebih ketenangan hati, tingkatan 97. Lebih rileks gitu, ketika beribadah tuh lebih nyaman. Kita masuk tingkatan 98. Gelap ngampar. Nah, gelap ngampar biasa kami gunakan untuk menarik sukma orang. Yang dimana pasien tidak sadar diri, ya dia merem terus, sukmanya hilang, kita sembuhkan, kita tarik dengan gelap ngampar, itu sembuh. Sebelum kita pakai gelap ngampar, pakai dulu tingkatan 93, Cohoyo Lebur Saketi, untuk menarik orang yang sukmanya hilang, agar sempurna sehingga dia sadar. Dan gelap ngampar ini bisa juga untuk memanggil orang yang hilang, tidak tahu arah. Contohnya ketika dia berangkat naik gunung ke hutan, ya kan, lalu dia hilang tengah hutan, kita bisa panggil dia dengan tingkatan gelap ngampar. Insya Allah orang tersebut diberi jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa pulang ke rumah. Atau orang pergi ke daerah manapun, dia pergi dari rumah nggak tahu arah pulang, kita panggil. Dalam waktu 3 hari, paling lama seminggu atau 2 minggu, dia akan pulang dengan sendirinya. Puter giling namanya ini. Dan tingkatan gelap ngampar ini juga untuk melawan 100 orang lebih. Dalam satu hentakan semua tersambar semuanya. Seperti terkena petir, meledak. Kupingnya tuh terasa seperti mau pecah. Tersambar petir. Nah, inilah dahsyatnya tingkatan gelap ngampar. Kita lebih berwibawa, dan ilmu ini biasa kami gunakan untuk deal-dealan dalam bisnis. Sehingga orang ikut kata kita dengan izin Allah. Manut, nurut, sehingga setiap usaha bisnisnya lancar, seperti itu. Seperti contoh jual beli tanah, ya kan? Nah, bisa nih diaktifkan ketika sudah ketemu bayarnya, aktifkan tingkatan gelap ngampar, maka kemungkinan 100% deal itu terjadi dengan izin Allah. Masuk tingkatan ke 99, lipat bumi Asmaul Husna. Nah, ini penyempurna dari tingkatan Sefi angin. Jadi jalannya jauh lebih cepat lagi, lebih cepat sampai dengan waktu yang normal. Contohnya perjalanan seharusnya 5 jam, dia mungkin bisa nyampe 1 jam setengah lebih cepat. Dan itu sering saya buktikan.
dengan lipat bumi. Sekarang kita masuk tingkatan best power, tingkatan perang 100 ke atas. Kita akan masuk, ini berbeda ya, 100 ini ke atas berbeda. Dari 90 sampai 99 itu masih murid level 5. Kita masuk murid level 6, 100 ke atas. Nur Saif Aulia, Nur Saif cahaya pedang keawlian, Nur Saif Aulia ya. Ini digunakan ketika perang, terjadi huru-hara, bisa langsung digunakan. Orang akan melihat langsung pedang goib kita, dan ini bercahaya, sangat menyinari, menyilaukan mata, dan warnanya indah sekali. Apabila teman-teman gunakan ketika ruqyah, jinnya kepenggal, mati dia. Nur Saif Aulia ini sangat luar biasa dalam pengobatan dan ketika perang. Masuk tingkatan 101, Namirun Abyadun Goibun, maung bodas goib, maung putih, macan putih goib. Ini bukan khodam, tapi ini keilmuan yang menyerupai maung, yang mengawal kita kanan kiri depan belakang. Ilmu ini biasa kami gunakan ketika kami waktu naik gunung, terakhir naik gunung Lawu. Alhamdulillah selamat sampai tujuan. Jadi itu kita seperti dikawal gitu sama 2 ekor harimau, harimau goib, macan goib, maung bodas. Jadi penduduk asli di hutan itu pada minggir semua karena kedatangan kita dikawal oleh maung bodas goib. Dan ini ilmu ini bisa kita gunakan ketika ada yang nyerang kita. Kita tuh cukup suruh saja maung serang, maka maungnya akan menyerang, menggigit, mengoyak sampai dapat. Sebelum kita bilang stop, dia tidak akan stop. Kalau kita bilang maung stop, maung kembali, maka dia akan stop dan dia akan kembali. Ini pernah saya gunakan ketika saya pengobatan jarak jauh orang Papua. Sulit disembuhkan karena saya sudah ditebak duluan ketika orang ini kesurupan. Saya ditebak sama jinnya. Anda ini ruqyahnya luar biasa. Jinnya ngomong seperti itu. Saya baru kali ini ketemu sama orang seperti Anda. Ini bukan ucapan saya, ucapan jinnya yang menyerupi pasien ini. Saya tahu pasti kamu pakai ilmunya Sunan Kalijaga. Padahal saya merahasiakan. Dan pasien pun nggak tahu kalau saya tuh kalau ngeruqyah itu pakai ilmu laduni. Yang dia tahu saya ruqyah biasa, bukan pakai ilmu laduni, bukan pakai ilmu gitu kan. Nah tapi jinnya ini langsung nebak, Anda pasti pakai ilmunya Sunan Kalijaga. Padahal jarak jauh loh, orang Papua. Saya udah ditebak duluan. Jadi benar-benar ilmu kita ini terkenal di alam goib, terkenal di alam mereka. Saya bilang iya benar, saya pakai ilmunya Sunan Kalijaga. Tolong jangan bunuh saya, dia bilang seperti itu. Dan namanya jin sifatnya adalah pembohong. Seakan-akan sembuh padahal tidak sembuh. Masih terus pasiennya masih berat, terasa berat. Saya bilang, oh berat, ini masih ngumpet dia di belakang. Lalu saya aktifkan, maung serang, diserang, dihancurkan. Saya diam aja sampai dia sembuh. Maung kembali, baru dia sadar. Jadi untuk saat-saat ini kita lebih utamakan menggunakan ilmu untuk pengobatan, karena tidak ada terjadi huru-hara, tidak ada terjadi peperangan di sini gitu. Nanti digunakannya ketika perang baru kita gunakan untuk membela agama, membela negara. Kita masuk tingkatan 102, Cakra Kresna Jala Sutra. Ini penyempurna dari lebur samudera Waringin Sungsang. Gunanya apa? Untuk meleburkan ilmu hitam. Maka ilmu dukun itu akan hancur lebur. Saya kalau suruh nyabut ilmu orang gunakan Cakra Kresna Jala Sutra 102. Masuk tingkatan 103, Cakra Batin Nur Aulia. Ini tingkatan yang sangat luar biasa bagi para pekerja. Apabila terjadi saingan dalam pekerjaan, gunakan tingkatan 103 agar terhindar dari orang hasud, iri, dengki. Orang yang punya niat zolim, dia tidak akan berhenti minta maaf sebelum Anda maafkan, karena dia terus merasa bersalah. Itulah keilmuan ini, membuat orang itu merasa bersalah terus. Ini bagus sekali digunakan dalam dunia kerja ketika kita bekerja atau ketika usaha.
diaktifkan ilmu ini, maka orang-orang zolim itu akan merasa bersalah sama kita. Sebelum dia minta maaf, dia akan terus merasa bersalah, merasa berdosa. Itulah tingkatan 103. Masuk lagi ke tingkatan 104. Cakra alam nur aulia. Ini ilmu yang saya ketahui untuk membakar orang. Apabila ada orang yang menyerang kita, dia akan kebakar kepanasan. Memang wujudnya tidak terlihat api, tapi di dalam dirinya itu terbakar kepanasan. Cara disembuhkannya adalah dilelepin di dalam kolam atau dalam laut, atau terus dibasahin pakai air seember terus sampai rasa panasnya hilang. Baru sembuh dia. Dahsyatnya luar biasa. 104. Ada orang zolim sama kita, dia nyerang kita, langsung dia seperti terbakar. Panas sekali, lebih panas daripada Nurkala Cakra Kumaragani Cahaya Lebur Sakti. Ini lebih panas, parah. Ya, cara disembuhinnya adalah dilelepin di dalam kolam, di laut, atau dibasahin terus-terusan sampai dia kelar panasnya. Jadi jangan macam-macam sama orang yang memiliki tingkatan 104. Luar biasa. Kita masuk tingkatan 105. Inti samudra gelap sayuta. Ilmu ini biasa kami gunakan untuk menarik pelanggan agar warung ramai, agar pasien ramai. Ya, yang sifatnya ramai menguntungkan pakai tingkatan 105. Dan ilmu ini juga kalau kita ngobatin orang, misalnya lagi malas pakai tingkatan bawah-bawah, bisa langsung dibom pakai ilmu ini 105. Boom, dirudal tuh, muntah-muntah sembuh. 105. Inti samudra gelap sayuta. Masuk ke tingkatan 106. Cakra surya indra ajiweda. Ini tingkatan berfungsi di siang hari. Bagus sekali untuk pengobatan medis atau non medis. Orang itu kita taruh di tengah-tengah panasnya matahari, kita bacakan doa kuncinya, tarik cahaya tersebut, sembuh. Nah, ini pernah saya obati santri saya ketika terkena medis cacar, penyakit cacar. Alhamdulillah sembuh. Hari ini didoakan, besoknya sembuh. Padahal dia sudah 2 minggu cacar. Dengan izin Allah. Kita masuk tingkatan 107. Cakra simpul perisai nur aulia. Ini tingkatan yang sangat luar biasa. Apabila orang diserang, kita menggunakan ilmu ini, diserang oleh orang zolim, maka orang itu akan terikat seperti terikat oleh rantai. Sangat kuat sekali, nggak bisa gerak. Dan ini tingkatan penyempurna dari 90, 91, 92, 93. Sempurna di tingkatan 107. Perfect. Bagus banget buat bela diri dan pengobatan. Cakra simpul perisai nur aulia. Masuk tingkatan ke 108. Cakra sanga cahya wijaya kusuma. Ilmu ini biasa kami gunakan untuk menjual tanah, menjual rumah. Paling lama itu 6 bulan. Paling cepat itu 1 hari 2 hari, sebulan. Pertengahannya itu 3 bulan. Paling lama itu 6 bulan. Itu udah pasti terjual dengan izin Allah. Dengan tingkatan ini, Cakra sanga cahya wijaya kusuma, saya biasa gunakan untuk jual beli tanah, jual beli rumah gitu. Selain jadi calo, kita juga syariati tanah orang ini agar cepat laku. Nah, alhamdulillah sudah 4 orang ya terbukti, alhamdulillah. Walaupun terbukti banyak juga yang tidak sesuai akadnya. Ya, buat pembelajaran saya. Di awal ngemis minta tolong agar cepat laku. Setelah laku luar biasa, berubah. Tidak seperti di awal, tidak sesuai perjanjian. Kita masuk tingkatan induk dari keilmuan laduni, yaitu 109. Nurun ala nurin ini tingkatan penyempurna dari semua tingkatan khusus, dari 90 sampai 108. 20 kali lipat powernya. Jadi ini seperti tombol yang kita pencet langsung terupgrade, langsung powernya itu semakin kuat ketika kita aktifkan terus setiap hari.
Ini kita gunakan waktu kami pengobatan di waktu pengobatan di Cirebon. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Bisa digunakan segala macam penyakit, mau bertemu maupun jarak jauh. Tapi Kanjeng Sunan menyarankan sebaik-baik pengobatan adalah bertemu. Jadi kalau saya lebih objektif mengobati khusus pasien non medis saja. Kalau sekiranya medis ya arahkan ke ahlinya, ke dokter, karena ada spesialisnya. Kalau medis, kita spesialis non medis. Bisa gunakan ilmu laduni ini. Yang paling penting adalah amanah dan istiqomah.